Nah, kalau kita ini tidak sabar dalam proses ini, dan kita memilih yang bukan Tuhan, keluar dari pokok anggur rahmat itu, kita keluar dari Tuhan, nyari yang lebih instan dalam hidup kita, ya kita lama-lama mati. Pada saat mati, hanya satu fungsinya, dibuang. Tetapi Tuhan tidak pernah membuang kita. Tuhan kembali menawarkan sumber makanan hidup kita. Nah, sekarang persoalannya, pada saat kita merasa sudah berbuat jauh dari Tuhan, apakah aku mau kembali menyatukan diri dengan pokok anggur kembali sehingga dapat rantai makanan lagi atau tidak? Nah, coba direnungkan sekarang. Apakah jika aku sadar berbuat dosa, aku terpuruk dalam dosa dan kesalahan kita itu, dalam rasa bersalah kita itu, ataukah kita berani makin cepat dan semakin sering datang kepada Tuhan, makin kerap berdoa, makin sering menerima sakramen-sakramen, ataukah kita menjauh dari gereja, dari persekutuan, dari rahmat Tuhan yang disediakan? Sekarang bangkit mulia, menuntis jalan bahagia demi umat manusia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Para saudara yang terkasih, hidup kita itu terus dianugerahi damai sejahtera. Kita disertai oleh Tuhan, tetapi kita ini kerap kali tidak mengalaminya karena berbagai persoalan yang menghalangi kita untuk pengalaman-pengalaman itu. Karena itu kita perlu terus berani menyadari setiap persoalan itu dan menyadari juga di mana Tuhan pada saat kita menghadapi setiap hal itu. Nah, itu mari di awal Ekaristi ini kita kembali berlutut, hening merendahkan diri di hadapan Tuhan, menyadari diri sebagai orang yang terus berdosa di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan terus mengampuni kita setiap kali kita jatuh dalam dosa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa, Bapa kita, mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, kebun anggur, hasil karya tangan-Mu, selalu Kau sayangi dan Kau pelihara. Kami mohon ini, Kau serapi daya kehidupan sang anggur asli, agar dapat menyerupai Putra-Mu, Putra sulung segala ciptaan. Dialah Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertakhta bersama Dikau, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu.
Mereka diantarkan oleh jemaat sampai ke luar kota. Lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria. Dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul serta penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Demikianlah sabda Tuhan. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Hai Yerusalem, yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat, kepadamu suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan. Untuk bersyukur kepada nama Tuhan, sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di Yerusalemlah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Haleluya, 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 haleluya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sabda Tuhan. Barang siapa tinggal di dalam aku, ia berbuah banyak. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya berbuah lebih banyak. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dulu di biara kami yang di Karmel Novisiat Batu ini, Jalan Hasanuddin, itu banyak sekali di tiap jalan menuju ke ruang makan, itu ada anjang-anjang itu, isinya dirambati oleh pohon anggur ini. Dan tukang kebun kami selalu memotong ranting-ranting yang kering.
Jadi itu kan ada yang kering, potongi. Terus tetapi juga yang menarik waktu itu saya tanyakan, loh Pak ini kenapa kok yang ini kan ada daunnya bagus ini, apa banyak daun ini dipotongi juga? Ya ini frater, dibersihkan. Batin saya loh ya waktu itu saya nggak ngerti. Loh dipotong dan dibersihkan kan sama. Tadi ini kan sama toh? Setiap ranting yang ada padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Tetapi ranting yang berbuah dibersihkannya. Bedanya tahu jenengan? Wah, piye? Loh ya, kok dibersihkan diapakan? Dirapikan? Tidak. Daun-daunnya itu dipotongi juga, lalu dikurangi daun-daunnya. Agar, nah itu pertanyaannya, agar, loh kenapa Pak? Agar bisa berbuah lebih banyak. Jadi ranting yang ada daunnya yang banyak dibersihkan, dirapikan juga, tetapi juga dibersihkan dari banyaknya daun-daun yang tidak berguna. Lalu yang kering dipotong, dibuang. Barangkali Tuhan juga berbuat yang sama dalam hidup kita. Mungkin kita bertanya, loh Romo, saya ini sudah ke gereja tiap hari, tapi kok aku ini kok terus ada banyak persoalan. Kok hidupku tidak lebih enak daripada orang yang, kalau kita ini sekarang ini kan berdoa, entah online, entah offline begini, ikut ke gereja, ikut misa, tiap hari berdoa terus menerus, rosario apalagi bulan Maria gini, rosario terus tiap hari. Kok rezekinya pancet seret ya Romo ya. Yang saudara saya ini sakit juga Pak, tetap gitu aja. Yang tetangga saya itu korupsi, sing bohong terus, macem-macem, mobilnya ganti-ganti Romo. Anaknya pinter-pinter, lu gimana ya Romo ya? Nah, pembersihan Tuhan dalam hidup kita kerap kali melalui berbagai persoalan, agar kita semakin bisa menyadari Tuhan yang hadir. Setiap persoalan kesesakan dalam hidup kita tetap dianugerahkan atau bahkan dikatakan diizinkan oleh Tuhan kita alami, agar kita ini semakin dibersihkan dari hal-hal yang menghambat kita berbuah lebih banyak. Nah, kalau kita ini tidak sabar dalam proses ini, dan kita memilih yang bukan Tuhan, keluar dari pokok anggur rahmat itu, kita keluar dari Tuhan, nyari dukun lah, nyari orang pinter lah, berbuat kita sendiri kemana, itu kan keluar dari pokok anggur, nyari yang lebih instan dalam hidup kita, ya kita lama-lama mati. Tidak langsung kering loh itu, daun itu ya. Dulu pernah kami di novisiat itu makan seminggu itu gambas terus ya, itu di lapangan voli itu. Enggak saya babat gitu, saya dari akarnya itu dipakai sabit, gitu, gak langsung kering. Sehari tetap hijau, 2 hari tetap hijau, 3 hari mulai layu, 4 hari kering. Tidak langsung kering, tidak terasa. Tetapi pelan-pelan sumber makanannya terpotong. Hidup kita kering lama-lama, lalu ya mati. Pada saat mati hanya satu fungsinya, dibuang. Tetapi Tuhan tidak pernah membuang kita. Tuhan kembali menawarkan sumber makanan hidup kita. Nah sekarang persoalannya, pada saat kita merasa sudah berbuat jauh dari Tuhan, apakah aku mau kembali menyatukan diri dengan pokok anggur kembali sehingga dapat rantai makanan lagi atau tidak? Nah, coba direnungkan sekarang. Apakah jika aku sadar berbuat dosa, aku terpuruk dalam dosa dan kesalahan kita itu, dalam rasa bersalah kita itu, ataukah kita berani makin cepat dan semakin sering datang kepada Tuhan? Makin kerap berdoa, makin sering menerima sakramen-sakramen, ataukah kita menjauh dari gereja, dari persekutuan, dari rahmat Tuhan yang disediakan? Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, dalam misteri Paskah Putra-Mu, mau diubah menjadi sumber hidup. Semoga karena pertukaran suci ini,
Kami Kau bantu dalam kehidupan sekarang, dan Kau hantar ke dalam sukacita yang kekal. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara sekalian, hidup kita hari ini, anggota keluarga kita, dimanapun mereka berada, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara yang terkasih, dengan demikian Ekaristi Kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah.